Syabila dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5. Tujuan saya di sini akan mempresentasikan terkait pasar modal syariah di Indonesia. Untuk selengkapnya, simak video ini sampai habis. Baik, di sini saya akan menyampaikan subbab-subbab yang akan dibahas. Yang saya akan sampaikan di antaranya, pertama, pengertian pasar modal syariah. Yang kedua, bagaimana peran dan fungsi pasar modal syariah. Yang ketiga, apa dasar hukum pasar modal syariah. Yang keempat, bagaimana prinsip-prinsip pasar modal syariah. Yang kelima, bagaimana mekanisme investasi di pasar modal syariah. Dan yang keenam, bagaimana transaksi-transaksi yang dilarang di pasar modal syariah. Dan yang terakhir, bagaimana sih perkembangan pasar modal syariah di dunia dan di Indonesia? Baik, di sini saya akan menjelaskan pada subbab yang pertama terlebih dahulu, yakni mengenai pengertian pasar modal syariah. Jadi secara umum itu pasar modal syariah merupakan tempat di mana pihak yang memerlukan modal itu dapat bertransaksi dengan pihak yang memiliki modal, seperti pasar-pasar lainnya. Jadi pasar modal melibatkan perdagangan komoditas, mekanisme harga, dan tempat transaksi. Pasar modal syariah ini dapat dijelaskan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Jadi di dalam kegiatan transaksi ekonomi, ini berarti kegiatan tersebut itu harus mematuhi prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan terhadap riba, perjudian, spekulasi, dan hal-hal lainnya. Pasar modal syariah ini secara khusus mengacu pada pasar di mana semua aspek kegiatannya itu termasuk emiten, jenis, efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi efek syariah ini merujuk pada efek yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam segala hal, mulai dari akad hingga pengelolaan perusahaan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di pasar modal, prinsip-prinsip syariah ini didasarkan pada ajaran Islam dan ditetapkan oleh DSN MUI melalui fatwa. Jadi seperti itu. Terkait pengertian pasar modal syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada subbab yang kedua mengenai peran dan fungsi pasar modal syariah. Jadi pasar modal ini memiliki peran dasar terhadap perekonomian, seperti memberikan kesempatan kepada penabung untuk terlibat sepenuhnya dalam bisnis, serta memfasilitasi pemilik saham dan obligasi untuk mendapatkan likuiditas melalui pasar sekunder dan memberikan peluang kepada pengusaha untuk mengumpulkan dana eksternal guna memperluas aktivitas ekonomi. Dan untuk fungsi keuangan pasar modal ini berperan dalam memberikan peluang kepada pemilik dana untuk mendapatkan imbal hasil melalui investasi dengan pasar modal sebagai wadah investasi dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan reksadana. Ada juga pasar modal syariah ini selain menjalankan fungsi pasar modal umum, juga memberikan manfaat seperti memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan bisnis dengan mendapatkan bagian dari keuntungan dan risiko, memfasilitasi pemegang saham untuk menjual saham guna mendekatkan likuiditas, serta memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan modal dari luar untuk pengembangan produknya. Selain itu, pasar modal syariah ini dapat membantu memisahkan operasi bisnis dari fluktuasi harga saham jangka pendek yang umumnya terjadi pada pasar modal konvensional dan memungkinkan investasi berdasarkan kinerja kegiatan bisnis yang tercermin pada harga saham. Baik, pada bab ketiga,
Di sini saya akan menjelaskan terkait dasar hukum pada pasar modal syariah. Jadi penerapan prinsip syariah di pasar modal itu tentunya bersumber pada Al-Quran atau hadis. Seperti pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Jadi inti dari ayat tersebut itu melarang untuk mengambil harta orang lain secara tidak adil dan mengajak kita untuk menjauhi perbuatan merampas harta yang melanggar prinsip-prinsip keadilan. Baik, pada bab selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip pasar modal syariah. Jadi secara umum di sini prinsip-prinsip pasar modal syariah dapat disimpulkan yang pertama, hanya diperbolehkan melakukan pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan memberikan manfaat untuk berbagi hasil. Prinsip yang kedua, uang itu dianggap sebagai alat pertukaran nilai dengan pemilik harta menerima sebagian manfaat dari kegiatan usaha yang menggunakan mata uang yang sama. Prinsip yang ketiga, akad antara investor dan emiten itu harus transparan dan tindakan serta informasi emiten itu tidak boleh menciptakan keraguan yang dapat menimbulkan kerugian. Prinsip yang keempat, investor dan emiten harus menghindari dan mengambil resiko melebihi kemampuan agar kerugian yang dapat dihindari itu bisa dihindari. Yang kelima, tindakan yang sengaja mengganggu mekanisme pasar, baik dari segi penawaran maupun permintaan, itu dilarang bagi investor, emiten, bursa, dan organisasi pengatur diri lainnya. Baik, pada bab selanjutnya saya akan menyampaikan terkait mekanisme investasi pasar modal syariah. Ada ketentuan hukum terkait mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di dalam pasar modal reguler bursa efek pada pasar modal syariah. Yang pertama, perdagangan efek di pasar reguler bursa efek itu menggunakan akad jual beli atau buy. Yang kedua, kesepakatan pada harga, jenis, dan volume antar permintaan beli dan penawaran jual menilai sahnya akad jual beli. Yang ketiga, meskipun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya dilaksanakan di hari berikutnya, pembeli dapat menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah berdasarkan prinsip kompromi. Yang keempat, efek yang diperdagangkan itu harus bersifat ekuitas sesuai prinsip-prinsip syariah. Yang kelima, harga dalam jual beli dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan atau bai al-musawamah. Yang keenam, dalam perdagangan efek itu dilarang melakukan kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transaksi-transaksi yang dilarang di dalam pasar modal syariah. Transaksi-transaksi dalam pasar modal syariah di Indonesia itu telah diatur oleh fatwa DSN MUI. Tindakan yang dilarang oleh fatwa DSN MUI yang di dalamnya itu mengandung unsur doror, woror, riba, maisir, riswah, maksiat, kezoliman, dan tadlis. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tindakan-tindakan yang dilarang dalam pasar modal syariah. Yang pertama ada tindakan yang mengandung unsur tadlis seperti misleading information. Jadi yang dimaksud di sini tuh informasi yang menyesatkan, yang membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan, sehingga mempengaruhi harga efek di pasar.
Yang kedua, ada tindakan yang termasuk dalam kategori riba, seperti margin trading atau transaksi dengan pembiayaan. Yang dimaksud di sini melakukan transaksi atas efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atau riba atas kewajiban penyelesaian pembelian efek. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pasar modal syariah di dunia. Prinsip syariah yang diterapkan pada industri perbankan yaitu ditandai dengan didirikannya Bank Islam pertama di Kairo pada sekitar tahun 1971 dengan nama Nasser Social Bank yang operasionalnya berdasarkan sistem bagi hasil atau tanpa riba. Dalam perkembangannya, berbagai instrumen pasar modal berbasis syariah kini telah tersedia pasar modal Malaysia, antara lain reksadana syariah, saham syariah, indeks syariah, dan obligasi syariah. Dan di sini saya juga akan menjelaskan mengenai perkembangan pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Jadi sekitar awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-besaran di Indonesia sebagai salah satu sumber dana dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut itu terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar itulah, maka pemerintah kolonial waktu itu dapat mendirikan pasar modal. Setelah mengadakan persiapan, maka akhirnya berdirilah secara resmi pasar modal di Indonesia yang terletak di Batavia, Jakarta pada tanggal 14 Desember 1912 dan langsung memulai perdagangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.